Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Udara dingin bertiup kemana-mana, menyertai bila es dalam penerbangan. Tinju baja melolong tertiup angin, dan taring menggeram kemarahan mereka. Pertarungan Xiong Li dan yang lain melawan Bai Ningbing telah mencapai klimaksnya. Sejujurnya, tidak banyak waktu yang berlalu sejak pertempuran dimulai. Tetapi ketika tekanan dari Bai Ningbing semakin meningkat, Xiong Li dan yang lainnya mulai merasa bahwa waktu berlarut-larut lebih lama dengan kesulitan yang dia timbulkan. Wajah Xiong Jiang redup seperti air, dahi Xiong Lin meneteskan keringat dingin, sementara Xiong Li mempertahankan tatapan serius. Pada titik ini, bahkan Xiong Li harus menahan amarahnya dan mengakui kekuatan Bai Ningbing yang tangguh. Meskipun Bai Ningbing menekan kultivasi peringkat 3-nya, dan hanya bertarung dengan cacing gu peringkat 2, dia menunjukkan kekuatan yang mampu menekan seluruh kelompok mereka. Tapi bahkan saat itu, kenyataannya adalah bahwa Bai Ningbing bahkan belum memberikan segalanya. Ini tidak disengaja untuk membuktikan suatu poin, melainkan, itu adalah tindakan pencegahan terhadap Fang Yuan. Bagi Xiong Li dan yang lainnya, motif mereka sederhana, itu adalah untuk menangkap atau membunuh Bai Ningbing. Tetapi bagi Bai Ningbing, situasinya lebih rumit. Dia perlu melawan kelompok Xiong Li di satu ujung, sementara secara bersamaan berjaga-jaga untuk mencegah serangan diam-diam Fang Yuan di ujung lainnya. Dia telah melihat Fang Yuan menggunakan sisik siluman gu dengan matanya sendiri, jadi dalam pertempuran dia perlu memastikan untuk mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mencegah serangan Fang Yuan. Tapi sampai sekarang, Fang Yuan belum bergerak. Apakah dia pergi? Tidak mungkin. Meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, dia bukan tipe orang yang mundur. Dia pasti akan bertindak. Dia hanya menunggu waktunya. Bai Ningbing melambaikan bilah esnya dan menekan Xiong Li, sementara pikirannya berpacu di benaknya. Dia tidak hanya harus menggunakan okatnya untuk melawan kelompok Xiong Li, dia juga harus bersaing dengan Fang Yuan menggunakan kecerdasannya. Fang Yuan menolak untuk menyerang semakin menekan dirinya sendiri. Pedang berselubung adalah yang paling berbahaya, karena seseorang tidak akan dapat memprediksi di mana pedang akan menusuk. Meskipun Fang Yuan belum menyerang, dan diam-diam menyaksikan pertempuran, dia mampu mengalihkan perhatian Bai Ningbing selama ini. Jika bukan karena pengalihan ini, kelompok Xiong Li akan kalah sejak lama, jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan begitu lama. Bai Ningbing ini sangat teliti. Pertama dia membunuh serigala petir yang berani dengan tegas, mengurangi pion yang bisa saya gunakan. Selanjutnya dia berisiko terluka karena membunuh Gu Master penyembuhan di kelompok Xiong Li. Semua tindakan ini adalah keputusan yang paling masuk akal untuk dibuat dalam situasinya. Meskipun dia terlibat dalam pertempuran serius dengan kelompok Xiong Li, dia masih menahan diri untuk mencegah serangan saya, sebenarnya. Di bawah bayang-bayang pohon terdekat, Fang Yuan menyilangkan tangannya saat dia menonton, matanya bersinar karena ketidakpastian. Bukannya dia tidak ingin menyerang, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Dia tidak cemas. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin banyak kekuatan pertempuran yang akan terkuras dari Bai Ningbing. 10 tubuh ekstrim memiliki tingkat pemulihan esensi purba tertinggi, jauh lebih dari kelas A, tetapi masih dihabiskan dari waktu ke waktu. Semakin lama Fang Yuan menunggu, semakin banyak esensi purba yang digunakan di bukaan Bai Ningbing, dan semakin banyak skala kemenangan akan bergeser ke arah Fang Yuan. Jika bukaan Bai Ningbing tidak memiliki esensi purba yang tersisa, jadi bagaimana jika dia adalah tubuh jiwa es gelap utara? Satu pisau bulan dan dia dipenggal. Fang Yuan mengetahui hal ini, dan Bai Ningbing juga menyadari fakta ini. Meskipun saat ini dia berada di atas angin, hatinya semakin berat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Mata biru Bai Ningbing bersinar saat dia mundur selangkah, menarik agak jauh dari kelompok Xiong Li. Selanjutnya dia menelan, tenggorokannya mengembang seperti sesuatu telah naik dari perutnya ke mulutnya. Rahangnya terangkat tinggi saat dia membuka mulutnya dengan susah payah. Seekor burung kecil berwarna biru es muncul dari mulutnya, kepalanya terangkat di atas gigi putihnya. Ia melihat sekeliling dan segera menemukan tatapan tertentu yang terkunci.
Melompat keluar dari mulut Bai Ningbing, burung kecil sedingin es itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, terbang menuju Xiong Li. Burung biru kecil itu lucu seperti merpati, tetapi wajah Xiong Li dan yang lainnya kehilangan warnanya saat melihatnya. Peti mati es burung biru peringkat 3 Gu. Menjauh darinya, cepat. Kelompok Xiong Li dengan panik mencoba menghindar, tetapi burung es biru ini tidak seperti bilah bulan, setelah dikirim, itu dikunci ke target. Ledakan. Itu menabrak dukungan Gu Master di grup Xiong Li, sebelum segera meledak. Udara dingin bertiup kemana-mana, dan cahaya biru yang menusuk dari ledakan menerangi seluruh medan perang. Detik berikutnya, cahaya biru menyebar, dan balok es sebagian transparan terungkap, berwarna biru berair dingin. Master Gu terlihat disegel di dalam balok es, wajahnya masih mempertahankan ketakutan dan kecemasan sebelum kematian, tetapi dia telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Meskipun Bai Ningbing sudah menjadi Master Gu peringkat 3, begitu cacing Gu peringkat 3 digunakan, esensi purba peringkat 2 yang ditekan di bukaannya akan dengan cepat habis. Pada saat yang sama, ia tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari cacing Gu peringkat 3. Selain itu, setelah digunakan, selama periode berikutnya, musuh dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Tapi kelompok 3 Xiong Li malah membeku karena terkejut, dikejutkan oleh peti mati es burung biru Gu ini. Bai Ningbing tidak menindaklanjuti serangan itu, dan malah berbalik dan pergi, mencoba meninggalkan medan perang. Ini adalah keputusan yang bijaksana, karena jika dia melanjutkan, situasinya akan menjadi lebih merugikan baginya. Sialan, Bai Ningbing, jangan lari jika kamu punya nyali. Kakak Xiong Xin dibunuh olehnya, bunuh dia, balas dendam untuk saudara Xiong Xin. Kelompok Xiong Li mengutuk dengan keras, tetapi tidak bisa mengejar. Awalnya, mereka berempat hampir tidak cukup untuk membentuk pengepungan, tetapi sekarang mereka memiliki satu orang lebih sedikit, blokade mereka dengan mudah dipatahkan oleh Bai Ningbing. Melihat Bai Ningbing hendak meninggalkan medan perang, saat ini, bilah bulan terbang keluar dari antara semak-semak, dan seseorang melompat keluar dan dengan cepat mengikutinya. Bam! Bilah es Bai Ningbing melambai, dan menghilangkan bilah bulan. Tapi perutnya dipukul oleh seseorang, melemparkannya ke belakang dengan 3 langkah besar. Selama periode ini, Xiong Li dan yang lainnya sadar dari pingsan mereka, mendekat dan mengepung Bai Ningbing lagi. Bai Ningbing mengabaikan ketiganya, malah menatap pendatang baru itu, terkekeh. Jadi kamu akhirnya muncul. Ini Fang Yuan. Mata Xiong Lin bersinar, melihat secercah harapan. Fang Yuan, kerja bagus. Xiong Jiang sangat gembira, berteriak. Xiong Li tetap diam, meskipun dia tampak gegabah, pikirannya lebih teliti daripada orang lain. Fang Yuan tidak menyerang lebih awal, tetapi tiba-tiba muncul. Apakah dia menonton pertempuran selama ini? Memikirkan kemungkinan ini membuatnya gelisah. Fang Yuan tersenyum ringan, menunjukkan penampilan kemenangan, tetapi hatinya tenggelam. Tindakan Bai Ningbing mundur adalah memaksanya untuk muncul. Fang Yuan jelas tentang niatnya, dan melihatnya, tetapi bagaimana jika dia melakukannya? Dia harus muncul. Ekspresi Xiong Li juga diperhitungkan, dan dia sudah mengharapkannya. Yakilah, semuanya. Dia membuka mulutnya. Aku sudah memberitahu klan, tunggu saja di sana sebentar lagi, bala bantuan akan datang. Xiong Li langsung lega. Xiong Lin, semangat pertempuran Xiong Jiang dinyalakan, dan Bai Ningbing tiba-tiba tertawa keras. Haha, jadi dia dipanggil Fang Yuan, pria yang sangat menarik, aku hanya ingin membunuhmu lebih banyak lagi sekarang. Saya khawatir Anda tidak cukup mampu untuk mencapai itu. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin, maju selangkah. Bai Ningbing, surga menginginkanmu mati, kamu sudah selesai. Xiong Jiang mengertakkan gigi, berlari ke Bai Ningbing. Bai Ningbing, kamu terlalu sombong, kamu akan membayar harganya hari ini. Xiong Lin menggeram, bergerak menuju punggung Bai Ningbing. Fang Yuan, mundur sebentar, dukung kami dan cegah Bai Ningbing melarikan diri. Kata Xiong Li, jika Fang Yuan ikut campur, itu akan menghancurkan chemistry yang mereka bertiga bagikan. Pertempuran berlanjut. Ekspresi Fang Yuan tenang sementara dia terus menyerang, memperlakukan kata-kata Xiong Li seolah-olah itu adalah udara. Kelompok Xiong Li mengerutkan kening, campur tangan orang luar akan menyebabkan formasi pertempuran menjadi kacau, dan kerjasama mereka akan mulai gagal.
Tapi setiap serangan Fang Yuan kejam dan menentukan, memiliki pemahaman yang kuat tentang peluang, alih-alih sangat membantu mereka. Awalnya, Xiong Li menggeram mengancamnya, tetapi segera, dia tutup mulut. Wajahnya yang mengerutkan kening perlahan mereda, dan alisnya mulai terangkat, mengungkapkan keterkejutannya terhadap Fang Yuan. Fang Yuan tidak banyak menyerang, tetapi setiap serangan yang dia lakukan memiliki implikasi besar pada pertempuran. Setelah metode level masternya ditampilkan, dia langsung menangkap pertempuran di tangannya. Kelompok 5 orang Xiong Li awalnya dirugikan saat melawan Bai Ningbing, dan akhirnya membuat 2 anggota mereka terbunuh. Tetapi begitu Fang Yuan bergabung, bersama dengan kecakapan tempur gabungan ketiganya, mereka berhasil menekan Bai Ningbing ke sudut. Bai Ningbing, pergi saja dan mati. Xiong Li menggeram keras, melompat dan mendarat dengan berat. 10 jarinya terjalin untuk membentuk pukulan, membanting ke arah Bai Ningbing. Bai Ningbing ingin menghindar, tetapi Fang Yuan muncul pada saat itu, dan pada saat yang sama menembakkan bilah bulan, menghalangi arah di mana dia ingin melompat. Bai Ningbing tidak punya pilihan selain menahan serangan Xiong Li. Perisai air Gu, dari lubang hidungnya, 2 garis uap air melingkar di sekitar tubuhnya, membentuk penghalang bulat kelembaban kental. Dengan benturan keras dan letupan terkompresi, pukulan keras Xiong Li mendarat di penghalang, langsung menembusnya. Tetapi tindakan ini juga menyebabkan pukulan kehilangan semua kecepatan yang dibangun dan memungkinkan Bai Ningbing lolos dari kematian. Meski begitu, Xiong Li melirik Fang Yuan, menunjukkan tanda-tanda kekaguman. Jika bukan karena kerjasamanya yang luar biasa, pukulan ini akan dihindari oleh Bai Ningbing. Itu tidak akan memaksa Bai Ningbing untuk menerima pukulan secara langsung, menghabiskan esensi purbanya. Perisai air Gu lagi. Fang Yuan tidak keberatan dengan tatapan Xiong Li, tetapi fokus pada Bai Ningbing, mengerutkan kening. Perisai air Gu inilah yang meringankan kesulitan Bai Ningbing. Kekuatan pertahanan perisai air bahkan lebih unggul dari Gu Giok putih. Tapi itu memiliki kelemahan, dia perlu membentuk bentuk bola dan mengandalkan air yang bergerak untuk menarik kekuatan, menyebarkan kerusakan untuk menampilkan kemampuan pertahanan penuhnya. Jika Bai Ningbing berada di dinding, dia tidak dapat membentuk bentuk bola dan kekuatan pertahanannya akan sangat berkurang. Ada banyak hutan di Gunung King Mao, tetapi bahkan kemudian Bai Ningbing sangat berhati-hati, memastikan untuk tidak masuk ke tempat yang sempit. Selama aku mengalahkan Gu perisai air ini, aku bisa menempatkan Bai Ningbing di tempat yang sulit. Tapi bagaimana? Fang Yuan sedang berpikir, tetapi tiba-tiba mulut Bai Ningbing terbuka, dan seekor burung biru baru terbang keluar. Xiong Li dan yang lainnya takut akan serangan ini, tetapi Fang Yuan tidak bingung sedikit pun. Dia mendengus dingin, menembakkan pedang bulan. Dengan bam, bilah bulan menghantam burung es, menyebabkannya meledak. Bai Ningbing menggeram dengan suara rendah, dia terlalu dekat, dan setelah burung es itu meledak, dia juga terkena olehnya. Benturan itu menyebabkan dia terbang dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, setengah dari anggota tubuh kirinya membeku, kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Kesempatan ilahi. Melihat ini, mata Xiong Li bersinar dengan kecemerlangan, berteriak, mati. Dan lengannya berkumpul untuk membentuk pukulan lain ke arah Bai Ningbing. Pukulan ini terlalu berat, dan karena Bai Ningbing berada di tanah, kemampuan pertahanan perisai air Gu kurang dari setengah dari biasanya. Jika ini mengenai kepalanya, tidak ada keraguan bahwa dia, Bai Ningbing, akan langsung mati. Melihat tinju Xiong Li hendak mengenai Bai Ningbing, Xiong Lin dan Xiong Jiang sama-sama menunjukkan ekspresi gembira. Hanya Fang Yuan yang berdiri jauh, matanya bersinar dengan kesungguhan. Dengan pemahamannya tentang Bai Ningbing, bagaimana dia bisa melakukan kesalahan pemula seperti itu? Seperti yang diharapkan, saat ini, Bai Ningbing tiba-tiba menyerang, tangan kanan dan daging lengan bawahnya semuanya berubah menjadi es biru transparan dan beku, dari luar tulang jarinya bisa dilihat. Jari-jarinya berkumpul lurus, membentuk bilah telapak tangan dan menyambar seperti kilat, menusuk jantung Xiong Li. Tubuh Xiong Li yang turun berhenti. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, menundukkan kepalanya dan menatap dadanya dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Xiong Li? Dengan putaran peristiwa yang tiba-tiba, Xiong Jiang dan Xiong Lin tidak bisa mempercayainya. Kamu pikir lengan kananku benar-benar patah oleh pukulanmu? Naif.
Saya sudah menggunakan Gu Otot Es peringkat 3, dan melatih tubuh otot es, ini adalah pertahanan pamungkas. Alasan saya berpura-pura sebelumnya adalah untuk memberi seseorang kejutan tertentu. Bai Ningbing perlahan bangkit, menunjukkan penghinaan di matanya, dan di akhir pidatonya, dia melihat ke arah Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tenang, menatapnya juga. Plok, Bai Ningbing. Xiong Li membuka mulutnya, mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan susah payah. Tangan es Bai Ningbing menyebarkan udara dingin dan membekukan hatinya, memotong kekuatan hidupnya. Licik, aku akan bertarung denganmu. Xiong Lin melihat kematian Xiong Li secara langsung, dan di bawah rasa sakit dan kemarahan yang luar biasa, dia mengabaikan bahayanya sendiri dan menyerang ke arah Bai Ningbing. Xiong Lin, tenanglah. Xiong Jiang bertindak tepat waktu, menahan Xiong Lin. Pemimpin kelompok sudah mati, kami bukan lagi pasangannya, cepat pergi, aku akan memblokirnya. Xiong Jiang mengendalikan kesedihannya dan berkata, Saudara Xiong Jiang. Xiong Lin tercengang, matanya memerah. Xiong Jiang mengangkat bahu ke belakang dan maju selangkah, memblokir Bai Ningbing. Ikatan bayangan Gu. Bayangan di bawah kakinya tiba-tiba menjadi hidup, mendistorsi dengan menyeramkan, menghubungkan dirinya ke bayangan Bai Ningbing. Saya memiliki Shadow Bone Gu. Begitu saya terluka, Bai Ningbing menerima kerusakan yang sama. Dia tidak akan membunuhku dengan mudah. Xiong Lin, kamu masih muda dan memiliki bakat yang lebih baik dariku atau pemimpin kelompok, cepat pergi. Tatapan Xiong Jiang tertuju pada Bai Ningbing saat dia berteriak. Saudara Xiong Jiang, mata Xiong Lin berkaca-kaca, dia tahu kelemahan Shadow Bone Gu. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiong Jiang juga menggunakan cacing Gu, tetapi begitu Bai Ningbing menarik jarak yang cukup, bayangan itu akan terbelah. Xiong Jiang mengatakan ini hanya untuk menghiburnya. Apalagi sekarang, Xiong Jiang tidak memiliki esensi purba yang cukup, dia sudah menghabiskan terlalu banyak, dan bahkan roaming zombie Gu telah berhenti bekerja. Kaki Xiong Lin tampaknya telah berakar, karena dia menolak untuk bergerak selangkah pun. Dia berbalik, menatap Fang Yuan, mengapa bala bantuan belum ada di sini? Fang Yuan tidak berbicara, hanya menatap tajam ke arah Bai Ningbing. Bai Ningbing menggerakkan lengan kanannya, dan setelah beberapa saat, lengan kanannya mendapatkan kembali keadaan dagingnya. Dia menggunakan nada mengejek, bala bantuan. Hehehe, mereka akan datang sejak lama jika itu masalahnya, tapi ini semua bohong. Cek, kamu bahkan lebih naif dari yang lain. Kamu benar-benar berpikir metode murah seperti Shadow Bone Gu dapat menahanku. Dia menatap bayangan itu dengan jijik, tidak peduli. Fang Yuan, apakah ini benar? Xiong Lin mengepalkan tinjunya, matanya berbicara api saat dia bertanya dengan marah. Fang Yuan tidak peduli padanya, tetapi menatap Bai Ningbing, mulutnya melengkung menjadi senyuman, langkah itu sebelumnya, itu menghabiskan esensi purba Simukan. Sekarang, berapa banyak esensi purba yang masih Anda miliki di lubang Anda? Xiong Li menggunakan cacing Gu defensif tetapi lebih lemah dari Gu giok putih Fang Yuan. Hasilnya adalah pertahanannya ditembus, tetapi serangan seperti itu jelas tidak dimiliki oleh Master Gu peringkat 2. Menurut situasi sebelumnya, Fang Yuan menebak bahwa Bai Ningbing menggunakan peringkat 3 Frost Demon Gu. Kemampuan Gu ini kuat, terkenal di antara Gu peringkat 3, tetapi penggunaan berlebihan merugikan pengguna. Masalah sendi hanyalah gejala ringan, tetapi jika serius, otot seseorang bisa membeku dan rusak, sehingga perlu digunakan dengan cacing Gu lainnya. Bai Ningbing telah mengatakan sebelumnya bahwa otot-ototnya telah menjadi otot es, dan bisa menahan dinginnya embun beku. Jadi, ketika digunakan bersama dengan Frost Demon Gu, mereka saling melengkapi. Ini masih Bai Ningbing menggunakan esensi purba peringkat 2 untuk mengaktifkan cacing Gu peringkat 3 secara paksa, jadi harus memiliki konsumsi tinggi, tetapi dia perlu menggunakan metode seperti itu untuk memecahkan kebuntuan. Ekspresi Bai Ningbing berubah, langkah sebelumnya telah menyebabkan konsumsi besar esensi purbanya, dan Fang Yuan melihatnya. Jadi, setelah membunuh Xiong Li, dia tidak menyerang lagi, tetapi menggunakan waktu bicara untuk pulih. Dia tertawa terbahak-bahak, mengangguk, dan mengaku, tidak buruk, esensi purba saya mengering, saya meninggalkan anggota tubuh kanan saya tidak terbiasa untuk memikat Anda untuk menyerang. Tapi Anda tidak jatuh cinta padanya. Hehehe,
pertempuran sebenarnya baru saja dimulai, bukan? Fang Yuan menyipitkan mata. Jika Bai Ningbing menyangkalnya, dia akan menyerang tanpa keraguan. Tapi Bai Ningbing mengaku, menunjukkan ekspresi keberanian. Entah Bai Ningbing tahu dia akan mati, tidak menunjukkan rasa takut terhadap kematian, atau dia mungkin memiliki kartu truf kuat lainnya dan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk bertahan hidup. Master Gu biasa hanya memiliki 3 hingga 5 cacing Gu, bahkan King Su dan Chisan, seperti itu. Tetapi ada pengecualian, misalnya Fang Yuan, dengan Monglo Gu, Gu Giok Putih, Gu Sisik Siluman, cacing minuman keras 4 rasa, jangkrik musim semi musim gugur, rumput telinga komunikasi bumi dan rumput vitalitas 9 daun, dia memiliki 7 cacing Gu yang dimilikinya. Bai Ningbing adalah harapan klan Bai dan memiliki tubuh jiwa es gelap utara, seorang jenius mutlak. Sejak awal perjalanan kultivasinya, dia telah menerima dukungan penuh dari klannya, kekayaannya pasti lebih besar dari Fang Yuan. Sampai sekarang, dia telah menampilkan lebih dari 6 cacing Gu. Fang Yuan yakin bahwa dia memiliki yang lain. Dan cacing Gu ini memungkinkannya untuk tenang meskipun berada dalam posisi ini dengan sedikit esensi purba. Sebenarnya, jenis lawan yang paling merepotkan adalah seperti dia. Tidak hanya memiliki bakat, tetapi tidak takut mati, dan memiliki cacing Gu dalam jumlah besar di tangan. Dengan ketiganya, itu sangat mempengaruhi pertempuran Gu Master dalam hal kemenangan atau kekalahan. Terutama cacing Gu, dengan yang kuat atau khusus, itu dapat memungkinkan Gu Master untuk membalikkan situasi. Gu Iblis Es Bai Ningbing adalah cacing Gu peringkat 3, jadi bahkan dengan Gu Giok Putih Fang Yuan yang bertahan, dia bisa ditembus. Ini juga mengapa Fang Yuan tidak melibatkan Bai Ningbing secara pribadi. Fang Yuan telah menggunakan Gu Yuemensi, Xiong Li dan yang lainnya untuk memancing rahasia Bai Ningbing. Lagi pula, hanya mengetahui musuh seseorang yang dapat memastikan kemenangan. Dalam membandingkan bakat, Fang Yuan hanya kelas C. Dibandingkan dengan Bai Ningbing, itu adalah dunia yang berbeda. Bai Ningbing mulai berkultivasi lebih awal dan mendapat bantuan klan, dan dia memiliki cacing Gu yang lebih luar biasa daripada Fang Yuan. Dalam hal temperamen, keberaniannya terhadap kematian membuatnya hampir kebal. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Bai Ningbing kuat, dan Fang Yuan lemah. Ini adalah kebenaran, dia harus menerimanya dan memahaminya. Tetapi pertempuran itu menarik karena yang kuat belum tentu menang, dan yang lemah mungkin tidak selalu jatuh. Fang Yuan ingin menang melawan rintangan, bukan tidak mungkin, tetapi dia harus menggunakan semua metode yang dia miliki, dan memanfaatkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Gu Yuemensi hanyalah permulaan, dan grup Xiong Li bukanlah akhir. Berpikir begitu, Fang Yuan menyerang. Dengan pisau bulan, sebuah kepala terbang menjauh, dan darah dimuntahkan. Saat ini, iris Bai Ningbing menyusut menjadi seukuran pin, wajahnya berubah warna. Pisau bulan Fang Yuan tidak menyerangnya, tetapi diarahkan ke kepala Xiong Jiang. Xiong Jiang tidak mengharapkan pengkhianatan Fang Yuan, tekanan Bai Ningbing terlalu besar, dan semua perhatiannya tertuju pada yang terakhir. Dia tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa, jadi untuk melestarikannya, dia tidak mempertahankan roaming zombie Gu, sehingga mendapatkan satu tembakan. Bam! Wajah Bai Ningbing pucat saat dia memuntahkan seteguk darah, dan pada saat yang sama, telinga, hidung, dan matanya memiliki jejak darah. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah cedera paling parah yang dia alami. Ikatan Bayangan Gu. Dengan efek kerusakan bersama, ketika Master Gu Ikatan Bayangan mengalami cedera, Gu Master yang terkait rantai menerima 10% dari kerusakan. Sekarang Xiong Jiang sudah meninggal, luka-lukanya terhubung melalui bayangan dan ditransmisikan ke Bai Ningbing. Cedera ini dengan efek langsung, bahkan jika Bai Ningbing memiliki perisai air Gu, itu tidak dapat memblokirnya. Fang Yuan, apa yang telah kamu lakukan? Sedetik kemudian, Xiong Lin kembali dari kaget dan berteriak dengan suara marah, patah hati. Fang Yuan mengabaikannya, tubuhnya bersinar dengan cahaya giok putih saat dia menyerang ke arah Bai Ningbing. Bai Ningbing mengalami luka seperti itu, tubuhnya goyah, dan kepalanya pusing, kekuatan pertempurannya turun drastis. Melihat Fang Yuan menyerang, dia segera mundur. Bai Ningbing, bukankah kamu menginginkan pertempuran hidup dan mati? Fang Yuan mengejar tanpa henti.
Bai Ningbing mengertakkan gigi, melarikan diri tanpa suara. Langkah kakinya berantakan, tetapi dia memaksa dirinya untuk fokus, mengabaikan ejekan Fang Yuan. Meskipun dia tahu dia adalah orang yang sekarat dan tidak takut mati, dia tidak bodoh, dan dengan situasi berbahaya seperti itu, hatinya menjadi lebih tenang. Xiong Lin berdiri di tempat, tidak memilih untuk membantu Fang Yuan mengejar Bai Ningbing. Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan kemarahan. Dia membenci Bai Ningbing, dan juga membenci Fang Yuan. Bai dan Fang bergerak dekat, melintasi lembah. Seiring berjalannya waktu, luka Bai Ningbing perlahan pulih, dan hidung serta matanya berhenti berdarah. Perlahan langkah kakinya menjadi lebih tenang. Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi selama ini, menggunakan cacing gunya untuk menyembuhkan luka tubuhnya. Fang Yuan mengejar dan hatinya diam-diam terkejut. Sebelumnya esensi purba Bai Ningbing hampir habis sepenuhnya, tetapi selama ini, jumlah yang dia pulihkan cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Tubuh jiwa es gelap utara, 10 bakat ekstrim, kecepatan pemulihan esensi purba macam apa ini? Semakin dia tahu, semakin dia bertekad untuk membunuh Bai Ningbing. Monglo Gu, Fang Yuan mengirim bila bulan seukuran wajah yang terbang, itu terbang melintasi langit, memancarkan suara berdengung. Bai Ningbing mendengar suara ini dan mencoba menghindar, tetapi lengannya masih terpotong. Sebuah luka muncul dan darah mengalir keluar, tetapi luka itu dengan cepat ditutupi oleh lapisan es, menghentikan darah. Bai Ningbing telah memperoleh otot es, dan begitu ini tercapai, itu seperti peningkatan kekuatan babi hutan hitam dan putih Gu, tidak membutuhkan esensi purba untuk mempertahankannya. Tapi hati Bai Ningbing terus tenggelam. Sebelum luka lamanya sembuh, luka baru akan datang, terbukti, Fang Yuan ingin perlahan-lahan menggilingnya sampai mati. Hehehe, belum pernah ada orang yang memaksaku ke dalam keadaan seperti itu. Fang Yuan, kamu, menarik. Setelah aku pulih secara memadai, aku pasti akan membunuhmu. Bai Ningbing berteriak dalam hatinya saat dia berlari. Niat membunuh dari Fang Yuan membuatnya merasa tercekik. Ini baginya, adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura kematian yang tebal membuat tubuhnya bergidik, dan itu mengembangkan rasa kegembiraan yang bengkok. Di belakangnya, Fang Yuan mengejar dan semakin dekat. Ambil ini. Dia tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya, dan melemparkan cacing Gu berwarna hitam. Langkah Fang Yuan terhenti seolah-olah musuh telah muncul, tetapi begitu dia mendekat, dia menemukan bahwa ini adalah plunder Gu dari Xiongzan. Splat, dengan suara ringan, Fang Yuan menangkap cacing Gu ini di tangannya. Plunder Gu adalah kumbang hitam, dan pada ukuran normal, kepalanya memiliki sepasang antena logam, dan punggungnya memiliki bintik-bintik putih. Setelah jangkrik musim semi-musim gugur mengungkapkan auranya, Fang Yuan dengan mudah menyempurnakan plunder Gu ini dan menyimpannya di bukaannya dengan beberapa penggunaan esensi purbanya. Dia terus mengejar. Bagi Bai Ningbing untuk menggunakan metode seperti itu menunjukkan tingkat keparahan lukanya dan situasi putus asa yang dia alami. Tetapi dengan tindakan ini, jarak antara Fang Yuan dan dia telah terpisah lagi. Sayangnya, saya tidak memiliki gerakan Gu Wom. Jika saya memiliki cacing Gu seperti itu, saya pasti sudah menyusul Bai Ningbing. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Fang Yuan ini, dia benar-benar menyempurnakan plunder Gu secara instan. Bai Ningbing terkejut di dalam hatinya. Dia memperoleh plunder Gu ini dan telah menyempurnakannya selama beberapa hari terakhir. Meskipun ada perbaikan, prosesnya sulit dan dia tidak berhasil. Ini juga karena kematian Xiongzan memiliki hubungan tidak langsung dengannya. Kehendak penjarahan Gu ini berasal dari Xiongzan, dengan demikian, ia memiliki kebencian yang lebih besar terhadap Bai Ningbing dan meningkatkan kesulitan dalam menyempurnakannya. Tapi Fang Yuan langsung menyempurnakan plunder Gu ini, dan Bai Ningbing yang hanya menggunakan penglihatan sampingnya untuk melihat ini bisa merasakan hatinya berubah menjadi terkejut dan cemas. Ada beberapa cacing Gu yang bisa mencapai ini. Tapi Bai Ningbing tidak pernah memilikinya, untuk berpikir bahwa Fang Yuan akan memilikinya. Tanpa disadari, dia menjadi lebih waspada terhadap Fang Yuan. Citra Fang Yuan di dalam hatinya telah meningkat dengan cara yang berbahaya dan misterius. Namun, seiring berjalannya waktu, hati Fang Yuan adalah yang tenggelam. Semakin lama itu menyeret, semakin banyak esensi purba yang akan dipulihkan oleh Bai Ningbing, dan semakin kecil luka yang dia miliki.
Keunggulan Fang Yuan atas dia akan menjadi semakin lembut. Aku khawatir aku tidak akan bisa membunuhnya kali ini. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Menurut perkembangan ini, tidak akan lama sebelum cedera dan esensi purba Bai Ningbing pulih secukupnya. Meskipun Fang Yuan telah menggunakan Monglou Gu untuk mengintensifkan luka padanya, bakat tubuh jiwa es gelap utara terlalu luar biasa, itu bisa dikatakan sebagai hadiah dari surga. Tingkat pemulihan esensi purba bahkan lebih cepat daripada Fang Yuan menggunakan batu purba. Kecuali, orang-orang di depan bertemu dengan kawanan serigala, dan terjebak. Atau akan ada grup Gu Master yang muncul, dan dapat memblokir Bai Ningbing untuk sementara. Tapi jika itu adalah kelompok klan Bai, saya dalam bahaya. Pikiran Fang Yuan mengalir seperti pusaran air saat dia mulai memiliki niat untuk mundur. Pengejaran mereka adalah jalan yang panjang, tetapi di tengah mereka tidak bertemu satu kelompok serigala atau kelompok Gu Master. Ini berarti bahwa Bai Ningbing yang memilih rute pelarian juga memiliki cacing Gu pengintaian dan dapat menghindari bahaya. Gunung King Mao sangat besar, dia bisa melarikan diri ke segala arah. Fang Yuan tidak punya cara untuk memaksa Bai Ningbing berlari ke satu arah. Melawan gelombang serigala, yang terpenting adalah bersatu dan tidak terisolasi oleh gelombang serigala. Begitu Anda terisolasi, Anda dalam bahaya, kata King Su kepada Fang Zheng saat mereka bergegas di jalan. Jika lawannya adalah kawanan serigala petir yang berani, kita dapat bertahan menggunakan medan, dan mengalahkan mereka secara langsung. Tetapi jika itu adalah kelompok serigala petir yang hiruk-pikuk, hal pertama yang harus dilakukan adalah mundur, lalu gunakan signal Gu, dan tunggu Master Gu di sekitarnya berkumpul kembali. Kita membutuhkan setidaknya 3 kelompok untuk bekerja sama untuk memiliki peluang bagus mengalahkan serigala petir yang hiruk-pikuk. Tentu saja, lawan di gelombang serigala bukan hanya serigala petir, tetapi juga Gu Master. Mengatakan demikian, Gu Yue King Su berhenti. 4 lainnya tahu siapa yang dia bicarakan. Terbukti, itu adalah Bai Ningbing. Hari-hari ini, Bai Ningbing telah menantang orang-orang di mana-mana, menekan kultivasinya dan hanya menggunakan esensi purba baja merah peringkat 2, dan menemukan masalah dengan Xiong Li, Qisan dan yang lainnya. Dari apa yang dia nyatakan, Gu Yue King Su adalah target berikutnya. Jika kita bertemu Bai Ningbing, Gu Yue King Su melanjutkan, yang terbaik adalah menghindari pertempuran. Kalimat ini masuk ke telinga Fang Zheng dan menyebabkan hatinya terasa terganggu. Di dalam hatinya, Gu Yue King Su, meskipun lembut di luar, memiliki kepribadian yang tangguh dan terpegang teguh pada prinsipnya. Dari Gu Yue King Su, dia bisa merasakan rasa kekerabatan yang kuat. Terhadap Gu Yue King Su, dia menghormati dan mencintainya, dan tentu saja tidak mau melihat Bai Ningbing lebih unggul dari King Su. Semua orang mendiskusikan Bai Ningbing, orang seperti apa dia? Fang Zheng mengerutkan kening dan bertanya. 3 orang lain dalam kelompok itu menjadi serius. Gu Yue King Su tersenyum ramah ke arah Fang Zheng, dia adalah jenius nomor 1 Gunung King Mao. Fang Zheng, dengarkan baik-baik. Anda masih muda, dan memiliki bakat kelas A, Anda mungkin bisa melampauinya di masa depan. Jadi sebelum Anda tumbuh dewasa sepenuhnya, hindari konflik langsung dengannya. Ingat kisah yang saya ceritakan sebelumnya. Menundukkan kepala dan mengangkatnya, terkadang, orang harus menundukkan kepala. Fang Zheng melihat ke arah King Su, dan ketika mereka melakukan kontak mata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan menjawab, saya mengerti, saudara King Su. Yakinlah. Bagus. King Su masih berbicara, ketika tiba-tiba Gu Master pengintaian menyela, tidak terlalu jauh di depan, ada Master Gu yang bergerak cepat. Ekspresi semua orang berubah. Ekspresi Gu Master penyembuhan Gu Yue Yao Hong serius, pasti kelompok kecil yang tersebar oleh kawanan serigala, ayo selamatkan mereka. Fang Zheng malah berkata, mungkinkah Bai Ningbing, bukankah dia biasanya bepergian sendirian? Bisa jadi dia, atau bukan. Tetapi jika itu benar-benar Master Gu yang tersesat, tidak peduli desa mana, mereka adalah rekan aliansi kami. Kita harus pergi menyelamatkan mereka, kata Gu Yue King Su, berbalik arah dan menyerang ke arah Gu Master. Keempat orang di sekitarnya mengikuti dari dekat. Tapi dengan cepat, Gu Master pengintaian berbicara, ini bukan Gu Master, di belakang Gu Master pertama, ada yang lain. Sebenarnya 2 Gu Master ya. Tampaknya situasinya seperti yang dikatakan Sister Yao Hong.
Seharusnya kelompok yang dipisahkan oleh kawanan serigala, Gu Yue Fang Zeng menghela nafas lega. Ekspresi Gu Yue Qingsu tidak berubah, tetapi ekspresi tiga lainnya menjadi lebih santai. Pada titik ini, jika seseorang mengamati dari sudut pandang yang lebih tinggi, mereka akan melihat kelompok Qingsu, Fang Yuan dan Bai Ningbing, semakin dekat di sepanjang jalan pegunungan. Aduh, ekspresi Bai Ningbing berubah. Dia memiliki pengintaian Gu, dan dia merasa bahwa sekelompok 5 Master Gu mendekat. Dia dengan cepat mengubah arahnya. Meskipun dia memiliki cacing Gu tipe pengintaian, itu tidak dapat mendeteksi identitas orang-orang di depan. Setiap cacing Gu memiliki satu kemampuan, sehingga memiliki pro dan kontra. Mengambil rumput telinga komunikasi bumi Fang Yuan misalnya, ia dapat mendengar suara dan paling sensitif terhadap langkah kaki, tetapi tidak dapat membedakan informasi seperti pria atau wanita. Dan jika seorang Master Gu menggunakan Gu langkah senyap, mereka dapat menyembunyikan langkah kaki mereka dan dia tidak akan dapat mendeteksinya. Tidak tahu siapa itu, untuk bermain aman, Bai Ningbing memilih untuk menghindari mereka. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Kelompok Qingsu penuh dengan elit, dan Gu. Master pengintaian mereka juga seorang profesional. Ada seseorang. Segera setelah itu, Fang Yuan mendeteksi keberadaan grup Qingsu. Dia berlari, dan telinga kanannya memiliki akar yang tumbuh, tetapi tidak masuk ke tanah, sehingga jangkauan deteksinya bahkan tidak setengah dari puncaknya. Bai Ningbing mengubah arah larinya lagi. Tapi kelompok Qingsu mengikuti dengan cermat, mengubah arah mereka agar cocok. Dengan cara ini, baik itu Bai Ningbing atau Fang Yuan, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Keduanya sangat pintar, mereka langsung tahu, kelompok yang tidak dikenal ini adalah ketidakpastian terbesar, itu pasti akan mempengaruhi hasil pertempuran. Jika itu adalah kelompok klan Bai, saya akan segera menggunakan Gu timbangan siluman dan mundur. Tapi jika itu dua klan lainnya, hehe. Mata Fang Yuan bersinar karena dingin. Dia tahu bahwa keputusan ini membawa risiko tertentu. Jika itu adalah kelompok klan Bai dan Master Gu di antara mereka memiliki metode deteksi, dia akan dikejar ke jalan buntu. Tetapi jika dia kehilangan kesempatan utama ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk membunuh Bai Ningbing. Selain itu, dari klan manapun Master Gu berasal, Fang Yuan memiliki peluang 66%, sedangkan Bai Ningbing hanya memiliki sepertiga, jadi Fang Yuan punya alasan untuk berjudi. Saat mereka berlari, kedua belah pihak terus mendekat. Kita hampir bisa melihat mereka, tepat di belakang titik balik itu, Gu Master pengintaian menunjuk ke tikungan di sepanjang jalan pegunungan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlambat langkah mereka, menunggu pertemuan lebih jauh ke depan. Sesosok kulit putih berbalik di tikungan, dan muncul di depan mereka. Bai Ningbing, Fang Zeng berteriak cemas, dia jelas pernah melihat potret Bai Ningbing sebelumnya. 4 lainnya, bahkan ekspresi Qingsu tenggelam. Bai Ningbing dalam keadaan yang menyedihkan, dia pasti pernah bertemu dengan kawanan serigala petir yang hiruk-pikuk. Dia pantas mendapatkan ini, bepergian sendirian di gelombang serigala, udara apa yang dia coba pakai. Semua orang sekaligus, tidak naik dan bertemu dengannya. Gerakan dan ekspresi Bai Ningbing, menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, ini menyebabkan kelompok Qingsu merasa bahagia secara internal. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan berteriak dari sudut, Bai Ningbing, mengapa kamu lari? Aku harus membunuhmu hari ini. Mengatakan ini, dia mencoba menguji air. Menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dia tahu bahwa di tikungan, ada kelompok 5 orang yang tidak dikenal. Jika itu adalah kelompok klan Bai, proklamasi ini akan mengundang bantahan mereka yang intens. Di sudut, Qingsu dan yang lainnya mendengar ini dan bola mata mereka berputar lebar. Apa yang terjadi? Sebenarnya ada seseorang yang mengejar dan mencoba membunuh Bai Ningbing. Apakah saya salah? Hal seperti ini sedang terjadi. Membuat Bai Ningbing masuk ke dalam keadaan yang menyedihkan, siapa di dunia ini di belakangnya. Gu Yue Yaohong tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, ekspresi terkejut di seluruh wajah mereka. Gu Yue Fang Zeng terkejut dan curiga, suara ini, mengapa begitu akrab? Sebelum dia bisa mengingat pemilik suara itu, Fang Yuan berbalik di tikungan. Apa? Ekspresi serius Gu Yue Qingsu berubah menjadi tercengang.
Empat lainnya menatap dengan mata terbuka lebar, setelah melihat Fang Yuan muncul, bola mata mereka hampir jatuh. Ini. Gu Yue Yaoji membuka mulutnya lebar-lebar, cukup besar untuk menelan telur bebek. Kakak, Fang Zheng diikat lidahnya. Itu dia. Bahkan Gu Yue Qingsu dengan ketenangan yang luar biasa, terkejut tanpa kata-kata. Siapa Bai Ningbing? Jenius nomor 1 Gunung King Mao. Seseorang yang bisa sendirian mengubah struktur 3 klan, yang kecepatan kultivasinya membuat semua orang tercengang, meredupkan kilau bahkan para jenius kelas A. Tidak ada yang meragukan pencapaiannya di masa depan, bahkan musuh-musuhnya tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa bakatnya tak tertandingi. Namun, sekarang seseorang benar-benar membuat jenius ini melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak ada seorang pun di antara kelompok Qingsu yang mengharapkan ini. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa orang yang mengejar Bai Ningbing sebenarnya berasal dari klan mereka, Fang Yuan. Mengenai kesan mereka tentang Fang Yuan, mereka terutama didasarkan pada pertempuran arena dan mengusir kodok menelan sungai. Dan sejak Fang Yuan mengakui kekalahan dari Xiong Li, kekuatan sejatinya secara luas diremehkan. Kapan Fang Yuan menjadi begitu kuat? Kelompok Qingsu merasa ini sulit untuk diterima. Fang Yuan berbalik di tikungan. Gu Yue Qingsu, pikirannya tersentak ketika dia melihat kelompok Gu Yue Qingsu. Saya memenangkan perjudian. Bai Ningbing, hari ini akan menjadi hari kamu mati, pikir Fang Yuan. Dia berteriak, adik laki-laki, kamu ada di sini. Hebat, cepat hentikan Bai Ningbing. Dia adalah pembunuh keji yang membunuh kelompok Xiong Li dan bahkan kelompok Gu Yue Mensi klan kita. Apa? Tapi klan kita telah menandatangani perjanjian. Tidak ada yang terlalu berlebihan untuk Bai Ningbing. Jadi begitu, tidak heran Fang Yuan bisa mengejar Bai Ningbing. Kelompok Qingsu terkejut dan menyadarinya. Tampaknya setelah Bai Ningbing bertempur dalam beberapa pertempuran sengit, kekuatan bertarungnya telah jatuh ke kondisi terendah, memungkinkan Fang Yuan untuk beruntung mengambil keunggulan. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Tidak, saya memiliki esensi purba yang cukup untuk meledakkan diri sendiri Frost Demon Gu. Saya masih punya harapan, Bai Ningbing berpikir dalam benaknya. Di depannya adalah kelompok Qingsu dan di belakangnya adalah Fang Yuan. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Sebenarnya, ada keretakan dalam hubungan Fang Yuan dan Fang Zheng. Fang Zheng secara alami tidak akan mengindahkan kata-kata Fang Yuan. Namun, Bai Ningbing tidak tahu tentang ini. Sebagai orang luar, dia hanya melihat kesamaan penampilan antara Fang Zheng dan Fang Yuan, dan dengan tegas membuat pilihan. Dia mengangkat lengan kanannya, menuangkan semua esensi purba yang diperoleh dengan susah payah yang telah dia pulihkan ke Frost Demon Gu di telapak tangan kanannya. Otot-otot di lengan kanannya berubah menjadi es biru muda. Orang bisa dengan jelas melihat tulang putih lengannya di dalam es. Bang! Dengan suara ledakan, seluruh lengan kanan Bai Ningbing tiba-tiba meledak sendiri. Uap dan kabut muncul, dan hawa dingin yang hebat mulai menyelimuti sekitarnya. Jepret, retak, embun beku putih murni menyebar ke jalan pegunungan yang sempit di musim panas yang sangat panas, menutupi tanah dan pepohonan. Suhu tiba-tiba turun. Dia mengorbankan seluruh lengan kanannya. Fang Zheng tercengang dengan gerakan kejam Bai Ningbing. Cepat, mundur. Gu Yue Qingsu meraih Fang Zheng dan buru-buru melarikan diri. Sejumlah besar embun beku mengalir ke arah mereka seperti gelombang serigala. Akan sangat merepotkan jika mereka benar-benar membeku. Fang Yuan mundur ke jarak 100 langkah bersama dengan kelompok Qingsu saat gempuran embun beku berangsur-angsur berkurang. Awalnya, jalan setapak gunung itu penuh dengan pepohonan yang rimbun, dipenuhi dengan aroma tanaman liar. Sekarang, itu telah menjadi dunia es. Semua pepohonan membeku dan ada lapisan salju tebal di tanah. Fang Yuan melangkah ke salju dan mendekati tengah jalan pegunungan. Seluruh tubuh Bai Ningbing membeku. Dalam es seperti serangga dalam warna kuning, ekspresinya masih menunjukkan ketegasan jahat dan kekejaman kepribadiannya. Dia, bunuh diri. Fang Zheng bergumam. Kelompok Qingsu dengan cepat mengikuti Fang Yuan. Tidak, ekspresi Qingsu sangat berat. Bai Ningbing telah membentuk otot es, lapisan kristal es ini tidak akan membekukannya sampai mati dan malah akan bertindak sebagai baju besinya, memberinya waktu untuk pulih. Fang Yuan menatap Bai Ningbing dengan cermat dan melemparkan pisau bulan. Menjerit, Moonblade menghasilkan suara yang tajam saat mengenai kristal es.
Pada kristal es setinggi 3 meter dan lebar 2 meter, hanya ada bekas luka yang dangkal. Tetapi hanya dalam beberapa saat, aura dingin di dalam kristal es memenuhi luka dan bekas luka itu menghilang. Fang Yuan, apakah apa yang kamu katakan sebelumnya benar? King Su mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Tentu saja, hanya Xiong Lin yang tersisa dari kelompok Xiong Li dan dia bisa bersaksi untukku. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, detailnya harus menunggu. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Fang Yuan mengangguk dan menjawab. Dia telah memutuskan untuk pergi. Dia tahu dia tidak dapat menghancurkan kristal es ini. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkannya, itu akan membuang banyak waktu dan esensi purba. Jika Bai Ningbing keluar dari es, kekuatan bertarung mereka akan turun dan kekuatan bertarungnya akan pulih, menjadikannya situasi yang buruk jika pertempuran dimulai. Pergi. Mengapa kita harus pergi? Fang Zheng tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara keras. Bai Ningbing telah menghancurkan lengan kanannya dan dengan pertempuran yang dia lalui, dia lelah baik secara mental maupun fisik. Kita bisa membuka kristal es ini dan mengaktifkan signal Gu untuk bala bantuan klan untuk melenyapkannya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Hati semua orang tersentuh oleh kata-kata ini. Karena Fang Yuan bisa mengejar Bai Ningbing dan mencoba membunuhnya, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Beberapa Master Gu saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu. Jika kita membunuh Bai Ningbing, kita akan menjadi pahlawan hebat klan Gu Yue. Tapi jika kita membunuhnya, bukankah desa Bai akan memulai perang dalam kemarahan mereka? Dan sekarang, ada gelombang serigala. Tidak, justru karena ada gelombang serigala sehingga bahkan jika kita membunuh Bai Ningbing, desa Bai hanya perlu menelan kepahitan mereka. Benar, seorang jenius yang mati bukanlah seorang jenius. Anggota kelompok berdiskusi, pikiran mereka tertuju pada ketenaran dan kemuliaan. Benar-benar bodoh, bagaimana kamu bisa membayangkan kekuatan fisik jiwa es gelap utara? Fang Yuan menyipitkan matanya sambil mencibir dalam hati. Dia tidak akan menemani orang-orang ini jika mereka ingin mencari kematian. Gu Yue King Su juga ragu-ragu. Dia, tidak diragukan lagi, memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Bai Ningbing daripada anggota kelompok lainnya. Dia tidak tahu rahasia dari 10 fisik ekstrim, tetapi dia juga tidak memiliki banyak kerinduan terhadap ketenaran dari membunuh Bai Ningbing. Dia acuh tak acuh terhadap ketenaran dan keuntungan, dia pernah diasuh oleh Gu Yuebo sebagai kepala klan berikutnya, tetapi dia rela menyerahkan posisi ini kepada Fang Zheng. Kekhawatirannya yang sebenarnya terletak dalam kepentingan klan, dan hatinya terkait erat dengan kesejahteraan klan. Kemunculan desa Bai sepenuhnya karena Bai Ningbing. Jika kita membunuh Bai Ningbing, klan Gu Yue kita akan tetap menjadi klan nomor 1 Gunung King Mao. Meskipun Bai Ningbing adalah Master Gu peringkat 3, saya memiliki pesona kayu Gu dan kemampuan untuk bertarung dengannya. Selain itu, dia baru saja kehilangan lengan kanannya dan dia pasti akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan tidak adanya anggota badan. Ini bisa menjadi kerugian terbesar dalam pertempuran hidup dan mati. King Su berpikir. Tatapan Gu Yue King Su berubah tegas. Fang Yuan mengamati ekspresi King Su sepanjang waktu, dia menyadari apa yang telah dipilih yang terakhir untuk dilakukan ketika dia melihat ekspresi King Su. Jika Gu Yue King Su menggunakan mantra kayu Gu tanpa memperhatikan konsekuensinya, dia akan jauh lebih kuat daripada rata-rata Master Gu peringkat 3 dan bahkan memiliki kekuatan untuk melampaui level dan bertarung. Namun, yang dia hadapi adalah Bai Ningbing yang memiliki fisik jiwa es gelap utara. Pertempuran pasti tidak akan mudah. Karena Bai Ningbing dapat mencairkan esensi purbanya dan menekan kultivasinya, dia secara alami dapat memulihkan kultivasi peringkat 3-nya. Saat ini, dia memiliki cukup waktu di dalam kristal es untuk menghilangkan batasan ini. Begitu dia pecah, kemungkinan besar dia akan menjadi Master Gu peringkat 3. Bai Ningbing sangat berbakat, dan Fang Yuan membutuhkan bantuan eksternal untuk melawannya bahkan ketika kultivasi Bai Ningbing ditekan ke peringkat 2. Begitu Bai Ningbing memasuki peringkat 3, kekuatan bertarungnya akan meningkat beberapa kali lipat. Fang Yuan adalah penyebab utama hilangnya lengan kanannya. Saat pertempuran dimulai, temperamen kejam Bai Ningbing pasti akan menargetkan Fang Yuan. Selain itu,
Fang Yuan memiliki beberapa kekhawatiran dan tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya di depan Gu Yue Qingsu. Dengan demikian, Fang Yuan segera menyatakan niatnya untuk pergi dan meninggalkan medan perang, mengabaikan desakan orang lain untuk tinggal. Dia benar-benar pergi. Pengecut seperti itu. Dia pergi itu bagus. Jika dia ikut campur, itu mungkin malah menghancurkan kerja tim diam-diam kita. Hahaha, saya benar-benar takut ketika saya melihatnya mengejar Bai Ningbing. Sekarang, sepertinya Fang Yuan memang Fang Yuan, seorang pengecut yang mengaku kalah dalam kompetisi pertempuran Gu. Berhenti, setiap orang memiliki ambisi masing-masing. Setidaknya, dia memberi kami informasi tentang Bai Ningbing sebelum dia pergi. Selain itu, dia akan memberitahu klan yang akan mengirim bala bantuan. Saat Qingsu menatap sosok Fang Yuan yang pergi, alisnya sedikit berkerut. Pemimpin kelompok, kamu terlalu baik. Tidak perlu membenarkan pengecut seperti Fang Yuan. Benar, meskipun Fang Yuan adalah kakak laki-laki Fang Zheng, menurut saya, yang satu adalah bumi dan yang lainnya adalah surga. Aku sudah berhenti berbicara dengan Fang Yuan. Wajah Fang Zheng memerah, dia merasa malu karena Fang Yuan melarikan diri sebelum pertempuran. Fang Zheng, kamu pergi juga, Gu Yue Qingsu tiba-tiba berbicara. Apa? Mata Fang Zheng terbuka lebar. Sebagai satu-satunya bakat kelas A-klan, kami tidak bisa kehilangan Anda. Bai Ningbing mungkin telah kehilangan lengan, tetapi pertempuran berikutnya pasti akan sangat berbahaya. Untuk klan, kita bisa mati, tapi kamu, Fang Zheng, tidak boleh mati. 4 anggota lainnya semuanya tergerak. Dikatakan dengan baik. Tawa cerah bergema dan seorang guru Gu tua muncul. Tuan Penatua, Fang Zheng segera memberikan penghormatan. Dia mengenali pria ini sebagai tetua klan yang sangat senior. Tetua itu mendekat, menatap Gu Yue Qingsu dengan pujian. Gu Yue Bo membesarkan seorang putra angkat yang hebat. Dengan perasaan bertarung sampai mati untuk klan, mengapa kita harus khawatir klan Gu Yue kita tidak berkembang? Fang Zheng masih tumbuh dewasa dan setelah upaya pembunuhan Wang Er, klan telah mengirim seorang tetua untuk selalu mengikuti Fang Zheng dan melindunginya. Fang Zheng, kamu tidak perlu ikut serta dalam pertarungan. Tapi jangan pergi, Anda bisa mengamati dari kejauhan. Bukankah itu hanya Bai Ningbing? Saya selalu mendengar tentang betapa luar biasa dia dan bagaimana dia memiliki kekuatan seorang penatua. Sekarang sepertinya dia hanya seorang anak kecil. Berapa banyak pengalaman pertempuran yang bisa dia miliki? Memutilasi dirinya sendiri, dia benar-benar amatir. Tetua itu mendengus jijik. Gu Yue Qingsu masih ingin bertahan dalam sudut pandangnya sendiri, tetapi tidak baik untuk membantah keputusan yang lebih tua. Sebagai seorang junior, dia perlu menghormati yang tua dan merawat yang muda. Bagaimana dia bisa begitu mudah membantah dan menanyai yang lebih tua? Waktu yang dibutuhkan Bai Ningbing untuk keluar dari es lebih singkat dari yang dibayangkan siapapun. Dengan retakan yang keras, kristal es mulai retak, retakan semakin intensif hingga benar-benar pecah dari dalam. Tetua klan, Gu Yue Qingsu, Gu Yue Yaohong dan yang lainnya, dengan total 5 orang, telah mengelilinginya. Gu Yue Fang Zheng berdiri jauh di lereng gunung, menatap pertempuran dari tempat yang lebih tinggi sambil tetap waspada. Begitu kelompok Master Gu Klan Bai muncul, dia harus segera mengirimkan peringatan. Bai Ningbing, kamu berani membunuh Gu Master di klan kami, mematahkan aliansi 3 klan secara terbuka. Membayar nyawa untuk hidup adalah hukum alam. Apalagi yang harus kamu katakan? Kata tetua klan itu dengan mendengus angkuh. Bai Ningbing tidak mempedulikannya, tetap diam dan menatap lengan kanannya sebagai gantinya. Lengan kirinya terlatih tati dengan tidak menggenggam apapun karena meraih sesuatu yang bahkan tidak ada di sana sejak awal. Dia mulai mengerutkan kening, wajahnya redup seperti air saat petir mulai memelihara di antara matanya. Benar-benar memaksaku untuk kehilangan lengan kananku, orang ini bernama Fang Yuan, kan? Mendengarkan kata-kata Xiong Li dan Qingsu, dia sudah mengetahui nama Fang Yuan. Bergumam, sepasang mata biru kristal Bai Ningbing dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat tidak berperasaan. Tubuhnya memancarkan aura menindas dari Master Gu peringkat 3. Seperti yang telah diprediksi Fang Yuan sebelumnya, dengan kemampuan untuk menyegel kultivasinya sendiri, Bai Ningbing juga dapat melepaskan batasan di atasnya. Hanya saja dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak punya cukup waktu untuk membukanya.
Sekarang, esensi purba perak putih dari peringkat 3 memenuhi bukaannya sepenuhnya. Esensi purba yang padat memberikan tekanan besar pada dinding bukaan di sekitarnya. Bai Ningbing tahu bahwa dia sedang bergerak menuju jalan kehancuran. Aperture Gu Master menghasilkan esensi purba, dan esensi purba pada gilirannya, memelihara bukaan. Sebenarnya, selama esensi purba ada di dalam bukaan, itu bertindak sebagai bentuk pengasuhan terhadap bukaan. Hanya saja efek ini tidak terlalu jelas, jauh kurang efektif daripada Master Gu yang menggunakan esensi purba untuk melakukannya. Ini mirip dengan bagaimana air laut yang tenang masih akan memiliki efek korosif terhadap bebatuan di sekitarnya, tetapi efek ini kurang jelas daripada ombak yang menghantam bebatuan. Tetapi untuk fisik jiwa es gelap utara, setelah mencapai peringkat 3, bahkan jika mereka tidak menghabiskan esensi purba, selama esensi purba disimpan di bukaan, efek pengasuhannya akan sama seperti jika Master Gu secara aktif menggunakan esensi purba untuk memelihara bukaan mereka. Ini adalah rahasia di balik kemampuan fisik jiwa es gelap utara untuk meningkatkan kultivasi Gu Master dengan kecepatan roket. Selain itu, efek pengasuhan ini akan menjadi lebih kuat saat esensi purba disempurnakan. Di peringkat 4, selama esensi purba ada di dalam bukaan, mereka akan memelihara bukaan dan efeknya akan beberapa kali lebih baik daripada Master Gu biasa yang menggunakan esensi purba untuk memelihara bukaan mereka. Dengan Master Gu biasa, semakin tinggi kultivasi mereka, semakin lambat kecepatan kultivasi. Namun, 10 fisik ekstrim adalah kebalikannya, semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat bakat mereka dan semakin cepat kultivasi mereka, sampai mereka meledak hingga terlupakan. Sebagai analogi, ini mirip dengan seseorang yang terjun bebas, tergantung pada postur dan kualitas orang itu, mereka akan terus berakselerasi saat mereka turun, meskipun mati dengan kematian yang mengerikan begitu mereka mencapai tanah. Teknik kultivasi 10 fisik ekstrim jatuh dari titik tertinggi dengan kondisi yang paling cocok untuk jatuh lebih cepat dari orang lain. Saat kultivasi mereka semakin cepat, itu hanya memberi mereka kemuliaan sementara yang mereka capai sebelum mereka menghadapi ancaman kematian yang mendekat. Seperti meteor yang mendarat di bumi, bergerak menuju kehancurannya sendiri, titik di mana ia bersinar paling terang hanya datang pada saat di mana ia terbakar sepenuhnya di atmosfer. Sebelumnya, alasan Bai Ningbing telah mengencerkan esensi purba perak putihnya menjadi esensi purba baja merah adalah karena ini. Saat ini, bukaannya benar-benar diisi dengan esensi purba perak putih lagi, dan dia bisa merasakan bahwa setiap detik, kultivasinya terus meningkat dan meningkat. Benar-benar memaksaku untuk menggunakan esensi purba perak putih, dan bahkan membuatku melangkah sejauh mengorbankan Frost Demon Gu. Di mana Fang Yuan? Niat membunuh Bai Ningbing semakin intensif saat dia bertanya. Iris birunya menyapu sekelilingnya, tetapi tidak dapat menemukan jejak Fang Yuan. Gu Iblis Es yang dia korbankan adalah cacing Gu peringkat 3, yang hanya berhasil dia sempurnakan setelah 3 kegagalan dan menghabiskan banyak sumber daya. Sekarang setelah hilang, itu benar-benar. Meskipun Bai Ningbing adalah peringkat 3, itu baru terjadi baru-baru ini, dan bahkan dengan dukungan klan, dia tidak bisa memonopoli semua sumber daya untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, dia hanya memiliki 2 cacing Gu peringkat 3. Sekarang Frost Demon Gu telah pergi, dia hanya memiliki peti mati es burung biru yang tersisa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Sejak awal masa mudanya, dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Jika Fang Yuan ada di sini, dia akan menyerang dengan hiruk-pikuk tanpa ada yang bisa menghentikannya. Pengabaian Bai Ningbing menyebabkan tetua klan Gu Yue merasa sangat terhina. Anak muda yang sombong, makan tebasan Moonblade-ku. Dia berteriak, dan melompat. Lengan kiri Bai Ningbing menyapu, dan udara es yang menyembur keluar membentuk bila es panjang. Bila es asli yang dia buat hanya panjangnya lebih dari 1 meter, tetapi sekarang panjangnya 2 meter, dengan tepi yang lebih mematikan dan energi es yang lebih besar. Cing! Tetua klan mengangkat kedua tangannya bersinar dengan sinar bulan untuk bertabrakan dengan bila es, memancarkan suara logam. Wajah tetua klan itu penuh keterkejutan saat dia mundur selangkah, dan kedua telapak tangannya bertepuk tangan dan menebas. Tebasan bulan emas. Sebuah bilah bulan melengkung, panjangnya lebih dari 1 meter dengan tubuh emas, memancarkan aura yang mendominasi saat terbang keluar.
Cahaya bulan keemasan terpantul di wajah pucat Bai Ningbing. Dia tertawa saat dia mengangkat bilah es di tangan kirinya, menyerang secara langsung. Dentang, Moonblade dan bilah es bertabrakan, bulan emas menghilang, dan bilah es pecah menjadi pecahan kecil es. Ini adalah pertempuran antara Master Gu peringkat 3. Sangat kuat, tidak hanya bilah es, tetapi juga bilah bulan emas itu, aku juga tidak bisa memblokir. Jauh, Fang Zeng menyaksikan dengan terpesona, dengan kurangnya pengetahuannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pisau es peringkat 2 Gu, berhasil memblokir pedang Moonhen peringkat 3 saya, serta bulan emas. Tetua klan menatap dengan mata melotot, tidak percaya pada nada suaranya. Fisik jiwa es gelap utara memiliki efek penguatan terhadap Ice Gu, variasi Gu IP air. Selain itu, dorongan ini tumbuh lebih kuat saat kultivasi Gu Master meningkat. Bai Ningbing, di peringkat 3 dalam kultivasi, dapat membuat cacing Gu peringkat 2 menampilkan kekuatan peringkat 3. Ketika dia berada di peringkat 4, jika dia menggunakan cacing Gu peringkat 4, itu akan memiliki efek yang bahkan bisa melampaui peringkat 5. Pertama, dia menekan kultivasinya, sehingga hanya efek memulihkan esensi purba yang tersisa. Sekarang pembatasnya mati dan dia kembali ke peringkat 3, kemampuan sebenarnya dari fisik jiwa es gelap utara mulai muncul. Orang tua, kamu tidak tahu banyak hal. Kaki Bai Ningbing berhenti, memegang bilah esnya secara horizontal, saat dia mulai berputar. Suara angin yang kuat menyelimutinya saat dia menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Melolong, angin sepertinya telah berubah menjadi lolongan binatang buas, badai pedang 5 meter terbentuk setelah hitungan menit. Angin seperti tornado berwarna putih, bertiup keluar dan menyebabkan orang-orang di dekatnya mati rasa. Cepat menghindar, bahkan seorang tetua klan, setelah melihat ini, tidak berani menantangnya, dia dengan cepat menghindar. Tetapi Master Gu peringkat 2 lainnya tidak bisa menghindar tepat waktu. Badai bilah es datang sekaligus, dengan kecepatan 3 kali lipat atau bahkan lebih besar dari sebelumnya. Begitu dua Master Gu laki-laki terjebak dalam badai, tangisan mereka berhenti. Dalam hitungan detik, mereka sudah dicincang menjadi pasta oleh bilah es dan kehilangan nyawa mereka di tempat. Selamatkan aku, Gu Yue Yaohong berteriak ketakutan, melihat bahwa dia akan tersapu ke dalam tornado dan binasa. Gu Anggur Hijau, Gu Yue Kingsu menembakkan tanaman merambat hijau, yang dengan cepat melingkar di pinggang Gu Yue Yaohong seperti ular. Saat dia hendak menyeretnya kembali, badai bilah es telah mencapainya, melahapnya dalam satu tembakan. Swiss, bilah es langsung mulai bekerja, memotong Master Gu wanita ini menjadi 5 atau 6 bagian. Udara dingin sudah membekukan darahnya sebelum dia bisa berdarah. Segera setelah itu, potongan-potongan ini selanjutnya dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, membentuk fragmen mayat beku seukuran telapak tangan. Yao Hong, melihat pemandangan ini, Kingsu berduka dengan mata sedih. Saudari Yao Hong, di lereng, Fang Zeng tidak bisa mengambil pemandangan yang begitu intens, berlutut di tanah dengan tatapan tak berjiwa, air mata mengalir dari matanya. Brengsek, kemeja baja Gu. Tetua klan menarik napas dalam-dalam saat tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, tampak seperti dia ditutupi baju besi baja. Dia menggunakan kedua lengan untuk menutupi wajahnya saat kakinya berlari, menyerang menuju badai bilah es biru es. Celah-celah, dia menyerang masuk dengan berani. Dalam beberapa napas, bilah es meretas tubuhnya berkali-kali, mengeluarkan suara yang tajam. Sesaat kemudian, badai berakhir. Bai Ningbing dan tetua klan saling berhadapan. Barang lama, kamu meminta kematian. Iris biru Bai Ningbing lebih murni, melengkapi rambut putih dan pakaian putihnya sambil berdiri diam di tengah angin dingin. Bilah es tangan kirinya sudah pecah menjadi 2. Tapi ini tidak menghentikannya untuk menembus hati tetua. Tetua klan menundukkan kepalanya, menatap dada kirinya, mulutnya mengeluarkan suara ketidakberdayaan dan keterkejutan. Bai Ningbing melepaskan tangan kanannya, meninggalkan bilah es ini. Dia berjalan melewati tetua klan, dengan mantap mendekat. Di belakangnya, wajah tetua klan ditutupi dengan embun beku biru muda, dan segera dia jatuh ke tanah untuk tidak pernah bangun lagi. Dari kejauhan, Fang Zeng melihat pemandangan ini dan iris matanya menyusut seukuran pin, ketakutan yang intens menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini keluar dari impiannya yang paling liar.
Seorang tetua klan peringkat 3 yang agung benar-benar meninggal seperti ini. Bai Ningbing ini sangat kuat. Di mana Fang Yuan? Katakan padaku, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan damai. Bai Ningbing berjalan menuju Gu Yue Qingsu. Bai Ningbing. Gu Yue Qingsu menghela nafas dalam-dalam, menatap Bai Ningbing tanpa rasa takut. Kamu dan aku telah bertarung 10 kali, kamu semakin kuat, dan saat ini aku harus mengakui bahwa kamu telah melampaui aku. Tapi kekuatanmu tidak bisa membuatku mengkhianati anggota klanku. Ayo, lawan aku. Hanya kamu. Hehe. Bai Ningbing mendengus jijik, berbalik untuk melihat Fang Zheng, mengangkat alis. Itu saudara laki-laki Fang Yuan. Ekspresi Gu Yue Qingsu berubah, mengambil langkah besar dan memblokir Bai Ningbing. Jangan berpikir untuk mencari masalah dengannya. Wajah Bai Ningbing tenggelam. Kamu adalah lawan yang cukup menarik, membuatmu tetap hidup dapat menambah warna dalam hidupku. Tapi suasana hatiku sangat buruk sekarang, jangan anggap remeh kesabaranku. Katakan padaku dengan baik, ke arah mana Fang Yuan pergi. Gu Yue Qingsu menjawabnya dengan cara yang paling langsung dengan tindakan. Dia memejamkan mata, dan membukanya lagi. Pesona kayu Gu, bersambung.